Lord, you are good, you are good, and your love endures forever. Lord, you are good, you are good, and your grace will last forever. There's a song in every pain, there is a cry in every sadness, waiting to be heard. There's a broken in the silence, there is a dream in every burdened heart, needing to be saved. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Selamat datang kembali di ibadah online Gereja Allah Baik Mojokerto. Mari sama-sama hari ini kita mau merasakan kasih Tuhan yang luar biasa, karena di dalam namanya ada kuasa. Amin. Mari sama-sama kita mau katakan ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Darah anak domba Allah. Darah anak domba Allah. Shalom, saya Yohanes Sunardi. Seperti biasanya akan memandu Anda untuk hidup lebih baik dan lebih sehat. Masih berhubungan dengan tips hidup sehat, karena akhir-akhir ini kan Anda tahu bahwa ada corona yang mengganggu bangsa kita ini. Tapi saya percaya seluruh jemaat Gereja Allah Baik dimanapun Anda berada, Anda dalam perlindungan Tuhan. Tidak ada apapun penyakit, virus, bakteri, parasit, ya, jamur yang akan mengganggu hidup Anda dan sekeluarga Anda. Saya percaya itu dan berkata-kata dalam nama Yesus, corona tidak didesain untuk Anda. Tapi sebagai bukti respon iman, sebagai bukti mengasihi apa yang sudah dikerjakan Yesus buat kita, saya akan memberikan tips dari ciptaan Yesus sendiri adalah buah. Salah satunya adalah jeruk. Anda tahu jeruk ini berisikan sesuatu yang luar biasa. Tuhan pernah taruh hesperidin di sini untuk anti kanker. Tuhan pernah taruh terpenilimoid untuk meningkatkan daya tahan tubuh Anda. Dia punya saudara sepupu namanya lemon. Lalu dia juga punya jeruk nipis sebagai mungkin ini adik bungsunya. Tapi intinya tiga-tiganya kalau digabung itu menjadi satu satuan terpenilimoid yang paling kuat, antioksidan paling kuat. Ini kuning lutein, ini beta karoten, dan ini klorofil. Tiga-tiganya menjadi satuan anti kanker yang baik. Tapi ketika tiga-tiganya itu diperas, lalu di-shake, lalu Anda rebus jahe, lalu Anda campur, Anda shake lagi, kocok aja ini, atau di mixer aja, atau di blender, gitu seperti itu.
maka menjadi jus anti imun terbaik pada kelasnya. Ya, saya harapkan Anda mengerti ini, berharap kepada penciptanya, dan jangan takut. Saya percaya dalam nama Yesus kita akan bertemu di lain waktu. Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, dimanapun kita berada, mari sama-sama saat ini kita mau kembali ke hadirat Tuhan. Sama-sama kita mau berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kasih-Mu, buat penyertaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Dan saat ini kami kembali datang ke hadirat-Mu. Kami mau memuji-Mu, kami mau menikmati hadirat-Mu Tuhan. Karena hanya bersama-Mu Tuhan, hidup kami selalu aman. Terima kasih Tuhan. Inilah pujian kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari sama-sama katakan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Oh, bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopang kami, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari
lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Terima kasih Tuhan. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan. Mari sekali lagi pandang wajah Tuhan dan katakan, Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kami pandang wajah-Mu Tuhan. Oh, kami pandang Engkau Tuhan satu-nyata. Sebab Kau hebat, sebab Kau luar biasa, sebab Kau ajaib Tuhan. Kami percaya, oh, haleluya. Oh, haleluya.
saat ini pandang Tuhan. Dimanapun kita berada, mari sama-sama angkat kedua tangan kita. Mari sama-sama pandang Dia. Dia Tuhan yang hebat. Dia Tuhan yang ajaib. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Pegang setiap kami Tuhan. Jangan lepaskan. Mari dengan iman percaya angkat tangan kita tinggi dan serukan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru. Amin. Pertolonganku datang dari-Mu. Pegang kami. Oh Yesus, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Pegang kami. Jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam
berjalan dalam lembah kekelaman, Kau besertaku. Sekalipun hidup tak menentu, hanya Engkau, Dia kepastian untuk setiap kita. Bagiku, dengan iman percaya sama-sama katakan, Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tangan-Mu Tuhan, pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Kau bersama kami. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, Dia beserta kita. Oh, terima kasih Tuhan. Sekalipun hidup tak menentu, hanya Dia kepastian untuk setiap kita. Terima kasih Yesus. Mari yang percaya sama-sama angkat kedua tangan kita dan sama-sama serukan, oh, Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami.
yang meriah buat Allah kita. Terima kasih Tuhan, Kau selalu bersama dengan kami. Karena itu namamu selalu ada di tempat pertama di hati kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Semuanya siap bersorak-sorai, mari sama-sama katakan amin. Haleluya, sorak-sorai buat Allah kita. Jauh lebih indah dari emas yang mulia, namamu berharga bagi hidupku. Jauh lebih kuat dari semua yang ku tahu, namamu melekat di dalam jiwaku. Namamu selalu ada di tempat pertama di hatiku. Kau selalu menjadi yang utama di rinduku. Dimanapun ku berada tak akan berubah, namamu selalu berada di tempat pertama. Jauh lebih indah dari emas yang mulia, namamu berharga bagi hidupku. Jauh lebih kuat dari semua yang ku tahu, namamu melekat di dalam jiwaku. Namamu selalu ada di tempat pertama di hatiku. Kau selalu menjadi yang utama di rinduku. Dimanapun ku berada tak akan berubah, namamu selalu berada di tempat pertama. Mari sama-sama katakan, namamu selalu ada di tempat pertama. Amin. Di hatiku kau selalu menjadi yang utama di rinduku. Dimanapun ku berada tak akan berubah, namamu selalu berada di tempat, selalu ada di tempat pertama di hatiku. Kau selalu menjadi yang utama di rinduku. Dimanapun ku berada tak akan berubah, namamu selalu berada di tempat pertama. Oh, di tempat pertama. Oh, di tempat pertama. Haleluya. Kami siap meninggikan Kau lebih lagi Tuhan. Mari sama-sama berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Sebab Engkau mulia, Kau layak terima pujian. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Katakan kami datang, kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan.
suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Serukan bersama. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia, Gloria. Amin. Serukan bersama. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia, Gloria. Sebab Engkau yang layak terima segala kemuliaan, segala pujian dan hormat kami Tuhan. Amin. Kami bawa hanya kepadamu Tuhan. Haleluya. Sing with me. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia, Gloria. Serukan sekali lagi, Gloria. Amin Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sebab penyertaan-Mu nyata, perlindungan-Mu nyata di hidup kami, kasih-Mu nyata di hidup kami. Kami bisa merasakan kasih-Mu Tuhan mengalir saat ini di sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan. Tanpa batas Kau mengasihiku, tanpa syarat Kau menerimaku. Kau beri semua yang tak layak ku terima.
pelanggaran dan kegagalanku tak mengubah kasih-Mu padaku. Namaku selalu ada di dalam hati-Mu. Semua karena kasih sayang-Mu yang membawaku semakin dekat padamu. Kesetiaan-Mu berisai dalam hidupku. Ku percaya tak menyerah, sebab Kau nyata bagiku. Pujikan bersama. Pelanggaran dan kegagalanku tak mengubah kasih-Mu padaku. Namaku selalu ada di dalam hati-Mu. Semua karena kasih sayang-Mu yang membawaku semakin dekat padamu. Kesetiaan berisai dalam hidupku. Ku percaya tak menyerah, sebab Kau nyata bagiku. Semua karena kasih sayang-Mu yang membawaku semakin dekat padamu. Kesetiaan berisai dalam hidupku. Ku percaya tak menyerah, sebab Kau nyata bagiku. Mari sekali lagi katakan. Semua karena kasih sayang-Mu yang membawaku semakin dekat padamu. Kesetiaan-Mu berisai dalam hidupku. Ku percaya tak menyerah, sebab Kau nyata bagiku. Karena kasih sayang-Mu yang membawaku semakin dekat padamu. Kesetiaan-Mu berisai dalam hidupku. Ku percaya, ku percaya, ku percaya. Kami percaya. Ku percaya. Kami percaya. Sebab Kau nyata bagiku. Haleluya, haleluya. Mari kita sembah Tuhan. Kita agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Yesus Tuhan, Yesus Allah yang berkuasa. Haleluya, haleluya. Kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya.
Mulialah Engkau Tuhan. Yesus, Engkau Raja di atas segala raja. Yesus Tuhan. Yesus, Engkau Allah yang perkasa. Yesus, Engkau layak disembah. Engkau layak ditinggikan. Namamu ajaib. Glory, 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 glory bagimu Tuhan. Yang lama-lama sikit, lama-lama sana. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari sembah, tinggikan Yesus. Ajaib, mulia, besar, agung, Yesus. Ajaib Tuhan. Apapun dan bagaimanapun juga, Yesus, Engkau adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Amin. Engkau adalah Raja di atas segala Raja. Engkaulah pencipta segala-galanya. Amin. Kami hormati Engkau, Yesus. Silakan Roh Kudus saat ini Engkau berkarya di tengah kami. Dan biar urapan yang baru itu turun atas kami. Terima kasih Yesus. Kami hormati Engkau Roh Kudus. Kebesaran keagungan hanya bagi Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saudara sekalian. Mari kita persiapkan Alkitab kita dan kita akan baca bersama-sama dari Kisah Para Rasul, pasal yang kedua. Kita akan baca mulai ayat yang pertama. Dan kita tahu bahwa pada hari ini gereja-gereja merayakan apa yang disebut sebagai Hari Raya Pentakosta. Dan ini sebetulnya merupakan suatu
perayaan yang dihitung dari sejak kebangkitan Yesus. Karena kita tahu bagaimana 40 hari lamanya setelah Yesus bangkit, dia berkeliling untuk menyaksikan bagaimana kuasanya itu dahsyat. Bagaimana kuasa kebangkitan itu sudah mengalahkan kuasa maut. Dan kemudian Yesus naik ke surga. Dan murid-murid Yesus sudah dipesankan oleh Yesus agar tetap menantikan janji Bapa untuk tinggal di Yerusalem. Dan mereka bertekun sehati berdoa. Ketika tiba hari raya Pentakosta, dan kata Pentakosta itu dari sebetulnya kata Yunani Pentikostis yang berarti 50. Ini memang mempunyai latar belakangnya di dalam perjanjian lama, yaitu bagaimana Tuhan sudah menetapkan adanya hari raya untuk dirayakan oleh umat Israel. Dimulai dari Peskah, dan kemudian 7 minggu kemudian akan ada yang disebut sebagai Shavuot, atau kemudian dikenal sebagai Pentakosta, hari raya penuaian. Dan ketiga yang besar, hari raya ketiga yang besar, itu nanti setelah Rosh Hashanah, mereka akan merayakan yang disebut Sukkot, atau dikenal sebagai hari raya Pondok Daun, atau the Feast of Tabernacle. Nah baik, pada hari raya Pentakosta, waktu itu dicatat demikian dalam Kisah Para Rasul pasal 2. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saya kira sampai sini dulu, nanti saudara bisa membaca lanjut untuk melihat kisah selengkapnya, apa sebetulnya yang terjadi. Tetapi dari 4 ayat ini kita sudah memiliki gambaran apa sebetulnya yang terjadi pada saat itu. Sementara murid-murid Yesus bertekun, berdoa, bersehati, maka tepat pada waktunya. Seperti yang sudah dikatakan oleh Yesus, Allah memberikan apa yang dinanti, yaitu janjinya. Ternyata janjinya ini adalah Roh Kudus. Nah, di dalam ayat yang keempat tadi, kita baca bahwa mereka penuhlah dengan Roh Kudus. Dan kemudian mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Nah, mungkin kita akan lihat di dalam bahasa aslinya lebih dulu, ayat 4 ini, apa sebetulnya yang terjadi di sana. Dikatakan di sana, ke eplistisan pandes
pneumatos agiu. Dan kemudian ke irsando lalin eteres gloses. Kados to pneuma edidu apov tengeste aftis. Ke eplistisan pandes prefmatos agiu ke irsanto lalin eteres gloses, kados to pneuma editu apov tengeste aftis. Nanti kita akan perdalam ini. Tetapi saat ini mungkin kita akan melihat dulu mengapa kejadian ini atau fenomena ini terjadi pada saat itu. Sebab kalau kita juga baca di dalam Yohanes pasal yang ke-20, mari kita lihat ayat yang ke-22, Injil Yohanes 20 ayat 22, peristiwa ini terjadi sebelum Yesus naik ke surga tentunya, dan sesudah kebangkitannya. Yesus mendatangi murid-muridnya, dan kemudian dikatakan begini, dalam ayat 22, dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Ya, sampai sini dulu. Ketika kita membaca ini, dalam kaitannya dengan Roh Kudus, mungkin kita akan berpikir, nah, waktu itu Yesus kan sudah mengembusi murid-muridnya dengan Roh Kudus. Nah, itu kalau dikatakan dalam bahasa aslinya itu labete pneuma agion. Terimalah Roh Kudus. Loh, bukankah sudah menerima? Nah, lalu di dalam Kisah Para Rasul ini kok ada lagi Roh Kudus memenuhi mereka. Apa dan bagaimana ini? Nah, coba kita lihat dulu apa yang diungkapkan di dalam bahasa aslinya, yaitu dari Yohanes 20 ayat yang ke-22. Dikatakan Yesus menghembusi murid-muridnya, ene vi sisen. Nah, ini kata enifisisen ini berasal dari akar kata emfisau. Nah, ini menghembusi. Ya. Tapi ternyata, tahukah kita bahwa kata emfisau atau enefisisen ini hanya satu-satunya atau sekali saja dipakai di dalam seluruh perjanjian baru. Jadi kata menghembusi dan labete, terimalah Roh Kudus tadi, ketika Yesus mengatakan ini hanya sekali saja. Jadi ini adalah satu-satunya penggunaan enefisisen dari akar kata emfisau ini
di dalam perjanjian baru. Apa maksudnya? Yesus baru bangkit. Dan kemudian dia emfisau, menghembusi murid-muridnya dengan Roh Kudus. Dan dia katakan labete pneuma agion. Tapi kemudian kira-kira ya sekian puluh hari kemudian, pada hari yang ke-50, pada Pentakosta, Roh Kudus turun lagi. Lalu kemana Roh Kudus ini? Apakah dia berjalan-jalan atau kemana? Oh bukan. Nah, untuk memahami ini, mari saya ajak saudara melihat kembali jauh ke belakang, yaitu perjanjian lama. Di dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7. Dikatakan demikian, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Ya, perhatikan, menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya, demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Nah, di dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7 itu dikatakan bahwa Tuhan Allah menghembuskan nafas hidup ke dalam hidung manusia. Ini kalau di dalam bahasa Ibraninya dikatakan wa yitzer Adonai Elohim et ha'adam. Adam. Tapi ketahuilah bahwa saat itu Adam baru dibentuk dari debu tanah, afar. Belum hidup. Barulah di dalam ayat 7 ini, Alkitab ini mengatakan, Yesus kita, dia kekal, ya. Allah pencipta dia. Dikatakan selanjutnya, wayipak ba'afaf nismat hayim. Jadi dalam ayat 7 dikatakan, wayit seradona Elohim ha'adam afar min ha'adama. Jadi Allah membentuk dari akar kata yatsar, Adam itu dari debu tanah. Afar min ha'adama. Dan kemudian barulah di dalam bahasa Ibrani dikatakan wayipak. Nah, kata wayipak ini dari akar kata nafak yang berarti to breathe. Wayitzer Adonai Elohim, ya, Tuhan membentuk Adam min ha'afar, ya, dan kemudian Tuhan menghembusi dengan nismat hayim, neshama. Dan barulah Adam waktu itu mulai menjadi hidup. Nah, jadi jelas di sini, Adam sebelumnya mati. Ketika Tuhan nafak, wajipak, be'afaf nismat hayim, di dalam lubang hidungnya, maka mulailah Adam ini hidup. Dia mulai mungkin ya berkedip-kedip matanya, dan kemudian mulai narik napas, dan mulai bergerak-gerak dan sebagainya. Hidup. Ya seperti sekarang kita keturunan Adam, ya seperti kita ini. Bisa berbicara, bergerak, melihat, mendengar, dan sebagainya. Tapi sebelum Tuhan mengembusi itu, dia mati. Baik, sekarang ceritanya berlanjut. Hawa kemudian datang dan mereka menjadi
suami istri yang pertama. Tapi masuk Kejadian pasal yang ketiga, mereka jatuh ke dalam dosa. Dan akibat kejahatan dari dalam dosa ini, tepat seperti apa yang Tuhan katakan di dalam pasal 2, ayat yang ke-16, 17. Jadi, ketika Tuhan katakan, nanti kalau kamu makan buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat itu, pastilah kamu mati. Tadi Adam kan hidup. Sekarang dia ada resiko mati kalau melanggar. Kata Ibrania adalah mot tamut. Ki bayom akhol kami menu mot tamut. Pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Dan ternyata dalam pasal 3 terjadi benar. Mereka melanggar perintah Allah. Dan seperti yang firman Allah katakan, kamu akan mati. Dan mereka betul mati. Tetapi, mati yang bagaimana? Toh mereka masih hidup. Mereka masih bisa bercocok tangan, terus kemudian bercocok tanam, terus kemudian mempunyai keturunan, Kain, Habil, dan seterusnya. Dan sampai berkembang biak sedemikian rupa. Dan muncullah manusia yang sampai hari ini. Jumlahnya sudah miliar ini. Katanya mati, tapi mati yang mana? Tadi Adam tidak hidup. Ketika Tuhan menghembuskan nafas Nishmat Hayim, barulah dia hidup. Nah, saudara sekalian, kalau kita berbicara mengenai apa yang disebut mati, Alkitab mengajarkan bahwa kematian itu adalah separation. Dan kita tahu separation itu di dalam Alkitab itu ada 3 separation. Perpisahan, separation. Perpisahan secara rohani antara manusia dan Allah. Nah, ini yang terjadi. Ketika Adam melanggar perintah Tuhan, maka terjadi separation, putus hubungan antara Allah dan manusia. Yang sebelumnya Allah itu sangat intim dengan manusia, dengan Adam dan Hawa, tapi setelah jatuh dalam dosa, putus hubungan karena dosa yang membuat mereka terpisah dari Allah, separate. Ada kematian yang kedua, yaitu terpisahnya antara fisik kita, jasmani kita, dan jiwa atau roh kita. Ketika seseorang meninggalkan dunia ini atau disebut mati, tewas, dan sebagainya, mangkat, tutup usia, itulah yang disebut perpisahan. Karena terpisah dari keluarga, terpisah dari tubuhnya sendiri, terpisah dari masyarakat, terpisah dari dunia ini, kembali kepada Allah. Dan kematian yang ketiga, separation yang ketiga adalah eternal death. Kematian kekal. Nanti, pada akhir zaman nanti setelah penghakiman, maka setiap orang yang tidak percaya Yesus, yang tetap hidup di dalam dosanya, akan binasa. Artinya terpisah selama-lamanya. Dan dia akan mengalami hukuman yang kekal, yaitu api neraka selama-lamanya. Oleh karena itu, mari saat ini pastikan kita adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus. Dengan percaya kepada Yesus, kita pasti diselamatkan, dan bukan cuma diselamatkan saja, tapi mengalami pemulihan kembali hubungan dengan Allah. Dan untuk terjadinya pemulihan hubungan ini, maka Allah harus turun ke dunia, menjadi manusia, menanggung semua hukuman dosa manusia, dengan mati di atas kayu salib, dikuburkan,
Tapi pada hari yang ketiga, bangkit dari kematian, menunjukkan kemenangan. Nah, itulah sebabnya setelah Yesus bangkit dari kematian, dia mendatangi murid-muridnya dan mengatakan, labete, terimalah Roh Kudus. Dan dia menghembusi murid-muridnya, enefisisen atau emfisau. Itu sampai cuma sekali. Lalu apa ini maksudnya ini? Maknanya apa? Tadi, sejak Adam dan Hawa melanggar dan jatuh dalam dosa, putus hubungan dengan Allah, mereka mati. Terpisah, mati. Separate dari Allah. Tapi kemudian, Yesus sudah memulihkan kembali hubungan itu dan memberikan supaya hubungan itu kembali pulih dengan Allah ini. Nah, itulah sebabnya kata atau istilah yang dipakai di sini adalah emfisau ini. Jadi, setelah kebangkitan Yesus, murid-murid Yesus itu dibangkitkan kembali. Artinya apa? Hubungan yang putus antara manusia dengan Allah sebelumnya, itu dipulihkan oleh Yesus. Jadi, setelah Yesus bangkit, dia memberikan kehidupan baru kepada manusia. Atau kemudian yang dikenal sebagai kelahiran baru, new birth. Hidup kembali. Yang tadinya mati, artinya terpisah, sekarang hidup kembali, hidup baru. Nah, inilah yang disebut born again, yang pernah disampaikan oleh Yesus kepada seorang ahli dalam bidang Torah yang bernama Nikodemus. Kelahiran baru. Jadi dengan demikian, emfisau ini adalah hembusan yang menghidupkan. Nah, itu sebabnya tidak heran. Kata yang sama, baik bentuk tense yang sama, enefisisen, dan akar kata emfisau, itu dipakai di dalam Kejadian pasal 2 ayat 7. Namun dalam terjemahan Yunaninya, yaitu yang dikenal sebagai Septuaginta. Nah, jadi kita melihat bukan kebetulan ini. Di dalam Kejadian pasal 2 ayat 7, menurut terjemahan Septuaginta, bahasa Yunani, Allah itu enefisisen, menghembuskan nafas hidup kepada Adam yang mati tadi, sehingga dia menjadi hidup. Tapi ternyata Adam mati karena pelanggarannya. Separate dari Allah. Adam yang kedua yaitu Yesus datang untuk memulihkan kembali. Nah, itulah sebabnya dikatakan Yesus enefisisen juga, emfisau. Nah, yang luar biasa adalah terjemahan yang sama, sebaliknya, yaitu di dalam Perjanjian Baru, kita tahu bahwa Perjanjian Baru itu bahasa aslinya adalah bahasa Yunani, yaitu ini. Tapi juga diterjemahkan dalam bahasa Ibrani. Kata yang sama dipakai, wayifak juga. Akar kata napak. Mungkin kita tanya, apakah di dalam bahasa Yunani Septuaginta tidak ada pemakaian enefisisen yang lain? Tidak ada. Satu-satunya enefisisen yang dipakai adalah di dalam Kejadian pasal 2 ayat 7 ini, dalam Septuaginta. Ada satu lagi, tapi bukan berbentuk enefisisen, memang akar kata emfisau, yaitu dalam Yeskiel, dalam kaitannya dengan tulang-tulang yang dihidupkan. Dihembusi sehingga tulang-tulang itu menjadi makhluk yang hidup. Nah, jelas dari sini saudara sekalian, dalam Yohanes 20 ayat 22 tadi, Tuhan Yesus
memulihkan kembali hubungan antara manusia dengan Allah. Karena memang itu misi Yesus datang ke dunia. Manusia dipulihkan kembali, yang tadinya separate, mati, putus hubungan dengan Allah. Mati secara rohani, spiritual death, sekarang alive. Spiritually alive. Newborn, hidup baru, lahir kembali. Born again. Nah, jadi kalau kita kemudian membaca di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 4, kenapa ada lagi Roh Kudus yang turun? Ternyata ini berbeda. Ini adalah next level, tahap berikutnya atau level berikutnya. Setelah born again, lahir baru, ini sebetulnya cukup luas dan dalam, tapi mungkin waktunya tidak cukup untuk bisa diuraikan di sini mengenai lahir baru, artinya dibaptis dalam tubuh Kristus, lahir baru, dan kemudian dibaptis dalam Roh Kudus, dan seterusnya. Ya. Saya langsung saja ke pasal yang kedua ayat 4 ini tadi, yang mengatakan murid-murid Yesus dipenuhi Roh Kudus. Loh, bukankah tadi sudah penuh? Ya, kalau sudah mengikuti dari sejak awal mengenai apa yang disebut baptisan Roh Kudus, di dalam ayat 8 pasal 1 Kisah Para Rasul, Yesus jelas mengatakan ala limseste dinamin epelthontos tu agiu pneumatos eminas. Epelthontos tu agiu pneumatos epimas. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Nah, dikatakan di sana mengenai dinamis. Kuasa ketika Roh Kudus itu turun. Dan itulah yang disebut baptisan Roh Kudus. Saya tidak akan ulang kembali, tapi saudara bisa mengikuti dari sejak awal apa yang sudah dijelaskan mengenai baptisan Roh Kudus sebelumnya. Nah, jadi apa yang terjadi dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 4 ini adalah penggenapan janji seperti yang dikatakan Yesus dalam ayat 8 pasal 1 Kisah Para Rasul. Untuk murid-murid yang sebelumnya sudah lahir baru. Dalam Yohanes 20 ayat yang ke-22 tadi yang sudah kita bicarakan. Nah, dengan demikian saat ini kita tidak berbicara lagi dan kita tidak dibingungkan dengan karya Roh Kudus baik dalam kelahiran baru, baptisan Roh Kudus dan sebagainya. Sekarang kita mengerti, oh ternyata dalam ayat 4 ini itu adalah janji Allah terhadap next level, yaitu dibaptis dalam Roh Kudus atau baptisan Roh Kudus ini. Nah, jadi saudara sekalian, kembali lagi kita lihat di dalam ayat 4 di dalam bahasa aslinya. Dikatakan ke eplistisan pandes pneumatos agiu. Nah, ini kalau kita uraikan, ini luar biasa ini. Kata eplistisan ini dalam grammar bahasa Yunani itu berbentuk aorist passive indikatif. Bentuk aorist dalam bahasa Inggris aorist itu bentuknya adalah punctiliar, bukan linear. Linear itu adalah sesuatu yang terus terjadi. Punctiliar itu adalah seperti titik terjadi at once. Jadi pada saat itu murid-murid Yesus semuanya pandes, all, every, semuanya at once dipenuhi. Ini dari akar kata pimplimi atau plitho, dipenuhi dengan pneumatos agiu. Inilah yang dikenal sebagai baptisan Roh Kudus. Jadi murid-murid Yesus setelah tadi mengalami lahir baru dari Yesus,
Kemudian dibaptis dalam Roh Kudus. Eplistisan, dipenuhi, overwhelm. Ingat, pernah dijelaskan mengenai kata epi, seperti dalam ayat 8, dikatakan di sana, Allah limsestedinamin epelthontos tu agiop nefmatos imas, epi, imas. Nah, ini eplistisan, ini penggenapannya terjadi di sini. Dan selanjutnya, ke irsando lalin eteres gloses. Nah, ini yang istimewa. Ternyata yang disebut baptisan Roh Kudus itu mendatangkan sesuatu yang luar biasa. Yaitu dikatakan irsando. Nah, ini juga bentuk euris. Euris tadi adalah punctiliar. Ya. Kali ini dia adalah euris middle, indikatif. Nah, secara grammar ini menunjukkan refleksif. Jadi mereka sendiri refleksif. They themselves, mereka sendiri dari akar kata archome, start, begin, mulai. Jadi mereka sendiri mulai. Nah, ini adalah bentuk infinitif. Present active infinitif dari laleo, lalin, mereka sendiri mulai berbicara. Infinitif itu antara lain dia berfungsi untuk melengkapi verb atau kata kerja yang sebelumnya. Jadi murid-murid mulai apa? Mulai laleo, mulai berbicara, lalin, begin to speak. Nah, inilah eteres glosses. Dari akar kata eteros, different, berbeda, lain, glosses, glosa, tongue, language. Mereka mulai berbicara bahasa yang berbeda. Inilah kemudian yang dikenal sebagai bahasa roh. Ada yang menyebutkan sebagai glosolalia. Sebetulnya kata glosolalia tidak diadopsi dari Alkitab. Karena Alkitab tidak pernah menggunakan istilah glosolalia. Ini adalah istilah yang pada tahun 1879 sekian itu dicetuskan oleh seorang pendeta dan dia mengatakan sebagai glosolalia, Fredrik Farrar, ya, glosolalia. Ada lagi yang mencoba mengaitkan dengan senolalia, senos, foreign, strange, lalia. Itu pun juga bukan kata istilah Alkitab. Nah, karena bukan istilah Alkitab, ya lebih baik kita gunakan istilah yang dipakai dalam Alkitab. Bahasa roh atau bahasa lain itu ada, semuanya ada. Eteres glosses. Jadi mereka mulai berbicara dalam bahasa yang lain. Dan selanjutnya, bagaimana mereka bisa berkata dalam bahasa yang lain? Bukankah suatu bahasa itu harus dipelajari? Mana mungkin ada bahasa tidak dipelajari? Nah, di sini kita lihat glosa atau speaking tongue, bahasa lidah, bahasa roh, itu tidak perlu kursus. Karena apa? Perhatikan di sini. Kados top nefma editu above tenges theaftis. Kata kados itu berarti just as, seperti. Top nefma, roh itu, editu. Nah, ini dari akar kata didomi yang berarti memberi. Ini dalam bentuk imperfect, active indikatif. Nah, ini luar biasa. Berbeda dengan euris tadi, imperfect itu adalah sesuatu yang continuous, sesuatu yang berjalan terus tapi di masa lampau. Di saat
sebelumnya, on the past time. Jadi roh itu memberikan kepada mereka, itu bentuk imperfect, memberikan kepada mereka sesuatu apoptenges, dari akar kata apoptengome, ini adalah bentuk present middle infinitive. Kita tahu bahwa infinitive tadi adalah sesuatu yang melengkapi verb sebelumnya. Jadi roh itu memberikan untuk apa? Untuk disampaikan, diucapkan. Ini cuma 3 kali dipakai. Apoptengome cuma 3 kali dipakai di dalam perjanjian baru, dalam bahasa Yunani. Aftis ini adalah them, mereka. Jadi mereka itu berbicara, kalau di dalam bahasa Indonesia dikatakan, mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Kados top nefma editu apoptengeste aftis. Jadi seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka untuk mengucapkannya, mengatakannya. Nah, jadi jelas di sini apa yang terjadi pada saat itu. Mereka dipenuhi Roh Kudus. Upon, overwhelm, over. Mereka dipenuhi, itulah baptisan Roh Kudus. Mereka menerima janji Bapa, menerima kuasa Allah. Dan kita lihat rentetan ceritanya bagaimana kuasa Allah terjadi setelah mereka dipenuhi Roh Kudus. Tetapi ada fenomena yaitu mereka mulai irsanto, mulai berbicara. Dari akar kata archomedi, start, begin, berbicara. Mereka sendiri yang berbicara, bukan orang lain. Bukan Roh Kudus yang berbicara. Mereka sendiri, itu bentuk middle refleksif. Mereka sendiri yang mulai berbicara dalam bahasa-bahasa lain, atau bahasa roh tadi, bahasa lidah dan sebagainya. Tapi bukan bahasa asal-asalan. Just as, seperti yang diberikan oleh roh itu untuk diucapkan. Ingat tadi prosesnya, editu itu imperfect. Roh itu memberikan dan kemudian mereka mengucapkannya. Memberikan dorongan untuk mengucapkannya. Nah, ini sesuatu yang luar biasa. Kalau kita gali dalam bahasa aslinya, ini luar biasa. Nah, jadi apa yang terjadi sebetulnya? Murid-murid itu mengucapkan bahasa-bahasa yang lain. Nah, kalau sudah baca seterusnya, nanti juga bahasa Partia, bahasa Media, bahasa Arab bahkan, dan sebagainya. Karena pada waktu itu ada banyak orang-orang yang berkumpul, dan mereka datang dari wilayah-wilayah, dari berbagai negara dan bahasa, dan murid-murid berbicara. Dan mereka bisa mengerti, ini kok saya mengerti nih, ini bahasa saya ini. Ya, orang Yahudi yang tinggal di perantauan maksudnya, orang Yahudi yang ada. Karena pada Shavuot itu, hari raya besar yang kedua, maka orang-orang Yahudi harus berkumpul di Yerusalem. Jadi 3 hari raya besar itu menunjukkan bahwa orang-orang Yahudi yang tinggal di dimanapun juga di seluruh dunia, itu datang berkumpul sampai hari ini. Kalau saudara pergi ke Israel, pada salah satu dari 3 hari raya besar ini, sangat crowded di sana. Karena orang-orang Yahudi yang ada di belahan bumi manapun, mereka mengusahakan bisa datang berkumpul. Dan nanti kalau sudah, mereka akan sebelum berpisah, mereka harus kembali ke tempat masing-masing, mereka akan mengatakan begini. Leshana haba abirushalayim. Artinya, until next year, Birushalayim in Jerusalem, sampai tahun depan ketemu lagi di Yerusalem. Nah itu. Jadi demikian juga pada Shavuot ini, Pentakosta ini, hari raya ini, mereka kumpul di sana. Dan pada saat itu murid-murid dipenuhi Roh Kudus dan mulai berbicara dalam bahasa-bahasa
yang mereka sendiri juga tidak mengerti, tidak pernah mempelajarinya mungkin. Dan mereka bisa mengerti, pendengarnya bisa mengerti. Nah, jadi di sini saudara kita lihat inilah karya Roh Kudus yang luar biasa. Jadi baptisan Roh Kudus itu ada evidence-nya, initial evidence atau tandanya, yaitu bisa berbicara dalam bahasa yang baru. Bagaimana kalau saya dibaptis Roh Kudus tapi saya tidak berbicara bahasa roh atau bahasa yang baru? Sebaiknya jangan tanyakan ke saya, karena formatnya, karena firmannya itu adalah ketika dibaptis dalam Roh Kudus akan berbicara dalam bahasa yang baru. Dan kita tidak bisa menanyakan otherwise, sebaliknya, atau kalau tidak begitu gimana? Sama halnya, saya kepingin masuk surga, tapi kalau saya tidak ikut Yesus gimana? Ya sebaliknya jangan tanya ke saya, kan saya bukan juru selamatnya. Juru selamatnya adalah Yesus. Tanya aja kepada Yesus, Yesus kau kan juru selamat. Gimana ya? Aku tetap kepingin hidup dalam dosa, tapi ingin masuk surga gimana? Apa bisa ya Yesus? Ya tanya Yesus sendiri aja. Kalau tanya saya, mungkin jawaban saya tidak akan menyenangkan saudara. Karena saya bukan juru selamatnya. Ya, secara umum semua akan mengatakan ya tidak selamat. Tapi sekali lagi kita bukan penentunya. Sama halnya demikian. Apakah saya kalau dibaptis Roh Kudus berbahasa roh? Ya memang polanya demikian. Dibaptis Roh Kudus seperti murid-murid Yesus, ya berbicara bahasa roh. Tapi kalau saya tidak mau gimana? Ya itu bukan urusan saya. Tanya saja sama Roh Kudus. Tanya sama Yesus. Tapi yang jelas adalah pada waktu murid-murid Yesus, termasuk kita semua yang mau jadi murid Yesus, dan rindu untuk dibaptis Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, kita akan mulai berbicara dalam bahasa yang baru. Mungkin sudah mengatakan, tapi saya tidak bisa. Murid-murid Yesus juga tidak bisa. Tapi ingat, yang membuat bisa adalah Roh Kudus. Karena tadi dikatakan, kados to pneuma editu. Seperti yang diberikan roh itu, apophthengome, apophthengeste, akar katanya apophthengome, untuk mengucapkannya. Nah jadi saudara sekalian, kita tidak perlu berbantah-bantah dalam hal ini, karena ini memang sudah polanya demikian. Nah mungkin kita ada rasa was-was takut. Itu kan bahasa yang tidak mengerti. Bagaimana kalau saya keliru ngomong, ternyata itu bahasa yang ngawur. Nah sekarang gini aja. Apakah saudara betul rindu dibaptis Roh Kudus? Dan sungguh-sungguh rindu meminta Roh Kudus yang kudus dari Allah itu? Kalau jawabannya iya, dan saudara betul-betul rindu, maka Allah tidak akan memberikan yang lain, tidak akan memberikan yang palsu. Kecuali kalau doa kita, Tuhan mau Roh Kudus Tuhan, tapi kalau tidak ada ya roh palsu boleh. Lah, mungkin lain ceritanya. Tapi kita sungguh-sungguh meminta Roh Kudus, Allah tidak akan memberikan yang palsu kepada kita. Suatu ketika Tuhan Yesus pernah mengatakan, adakah bapak yang memberi kalajengking kalau anaknya minta telur? Jadi kalau kamu bapak duniawi ini yang kadang-kadang jahat atau memang jahat dunia ini, tahu memberi pemberian yang baik, apalagi bapakmu yang di surga. Dia akan memberikan Roh Kudus.
Oleh karena tidak usah khawatir, tidak usah takut. Ketika saudara sungguh-sungguh minta Roh Kudus, maka saudara akan memperolehnya. Dan kuasa itu akan diberikan. Seperti sudah kita pelajari, bagaimana bahasa roh itu ada di dalam deretan armor of God, senjata peperangan rohani. Dan ini powerful. Oleh karena itu saudara sekalian, mari saat ini, setelah kita memahami ini, kita tidak perlu takut. Saudara sekalian, kalau kita memahami firman Allah, mari kita pahami, tidak perlu ruwet-ruwet. Kita pahami dengan rendah hati, menerima apapun yang firman Tuhan katakan. Kita tanggalkan semuanya. Oh, saya background saya denominasi ini, itu, dan seterusnya. Ya, kalau kita sudah memahami firman Tuhan dengan kacamata-kacamata seperti itu, maka firman Tuhan tidak akan betul-betul terjadi dalam hidup kita. Yang terjadi malah apa? Pemecah belah di mana-mana. Tapi kalau kita memahami firman Allah, menerima dengan iman, lepas semua kacamatanya. Hanya pakai kacamata Allah saja. Dan katakan, Roh Kudus, aku siap. Engkau mau memberi aku bahasa yang lain, bahasa baru ini, model ini, begitu dan seterusnya. Silahkan. Aku hanya hamba-Mu. Penuhi aku. Ini hamba-Mu. Dan kita tidak perlu mengundang, loh tapi aku dalam kuliah teologiku itu begini, ijazahku begitu, begini dan seterusnya. Saudara tidak akan pernah berhasil. Ketika berjumpa dengan Yesus, cuma katakan, Tuhan, apapun itu Tuhan, aku siap Tuhan. Bagaimana kalau sesat? Tuhan tidak akan memberikan yang palsu kepada kita, kecuali kalau kita minta salah. Tapi kalau kita minta Roh Kudus, oh Tuhan tidak akan memberikan yang keliru kepada kita. Karena Dia adalah Allah yang baik, kita tidak perlu khawatir. Oleh karena itu saudara sekalian, mari saat ini yang penting adalah apa? Kita betul-betul harus mengosongkan diri kita, terbuka di hadapan Tuhan. Dan mempersilahkan betul-betul Yesus itu datang dalam kehidupan kita. Dengan mengatakan, Tuhan silahkan Engkau berkarya dalam kehidupanku Tuhan. Aku bukan apa-apa, aku siap untuk setiap karya Roh Kudus. Ayat yang terakhir saya ingin bacakan bagi saudara. Seperti yang saya sudah ungkapkan tadi, yaitu di dalam Lukas pasal yang ke-11, ayat yang ke-13. Dikatakan, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Minta Roh Kudus, maka Tuhan akan memberikan Roh Kudus. Dia tidak akan memberikan yang lain-lain. Puji nama Tuhan, saudara sekalian. Mari kita persiapkan diri kita saat ini. Kita buka hati kita dan katakan, Roh Kudus, aku hormati Engkau Roh Kudus. Silahkan Kau berkarya Roh Kudus. Aku lepaskan semua latar belakang apapun dan sebagainya. Aku hanya rindu akan hadirat-Mu Tuhan. Rindu kuasa-Mu. Rindu akan janji-Mu, janji Bapa, yaitu Roh Kudus. Parakletos, Roh penolong. Silahkan Kau berkarya. Silahkan Kau menyatakan kuasa-Mu. Kami hormati Engkau Yesus. Kami hormati Engkau Yesus. Engkau Allah yang baik, Bapa yang penuh kasih. Haleluya Yesus. Yesus Tuhan Yesus. ditinggikan atas segala Allah. Yesus.
surga, berikan Roh Kudus-Nya. Datanglah sekarang, Datanglah saat ini, penuhi kami, penuhi kami Tuhan. dengan kuasa-Mu. Haleluya Yesus. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala Allah. Kami tinggikan Engkau Yesus. Dimuliakan naik ke Yesus surga, berikan Roh Kudus. Saudara boleh mengangkat tangan dan katakan, datanglah sekarang. Datanglah Roh Kudus. Datanglah Roh Allah yang hidup. Dengan kuasa-Mu. Urapi kami Tuhan. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh. Oh Roh Kudus. Roh Kudus, Ini hamba-Mu Tuhan. ini hamba-Mu. Oh Roh Kudus, penuhi hamba-Mu. Mari buka hati dan katakan, datanglah, datanglah Roh Kudus. Sekarang penuhi Haleluya Yesus. dengan kuasa-Mu. Urapi kami Tuhan. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh. Katakan, oh Roh Kudus. Oh Roh Kudus, ini hamba-Mu Tuhan. Ya Roh Kudus. Penuhi hamba-Mu Tuhan. Oh Roh Kudus, ini hamba-Mu. Roh Kudus, ini hamba-Mu Tuhan. Oh haleluya, haleluya Yesus. Roh Kudus, penuhi hamba-Mu Tuhan. Penuhi Roh Kudus, ini hamba-Mu Tuhan. Ya Roh Kudus, penuhi kami saat ini Tuhan. Penuhi kami Tuhan. Kami tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Engkau Roh Kudus. Penuhi kami Roh Kudus. Mari terima. 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 Roh Allah yang hidup. Yesus. Kami tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Engkau Yesus. Tanpa Roh Kudus-Mu kami tidak bisa berbuat apa-apa Tuhan. Penuhi kami
Urapi kami Tuhan. Terima Roh Kudus. Mulia namamu Tuhan. Mari bebaskan roh saudara saat ini. Sudah bebas berkomunikasi dengan Allah. Dengan bahasa-bahasa baru, bahasa yang lain, seperti yang diberikan Roh Kudus untuk mengatakannya. Kita Terpujilah namamu Tuhan. Haleluya. Oh, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Glory, glory. Terima kasih. Ketika kami memiliki Roh Kudus, maka itu adalah yang lebih dari segala-galanya. Silahkan Roh Kudus Engkau berkarya lebih lagi dalam hidup kami. Kuasai kami dan pimpin kami, agar kehidupan kami boleh selalu menyenangkan Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Dan saat ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya diberkati, mari katakan sama-sama.
Haleluya.